Halo teman-teman, di sini saya mau menyampaikan beberapa cara bagaimana kita mengelola bisnis kecil atau menengah atau mungkin rintisan yang saat ini teman-teman sudah miliki. Sebelumnya perkenalkan, saya Miriana Kasileba, mahasiswa Universitas Marmadewa, Fakultas Pertanian, program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Yang saya mau sampaikan di sini ada 2 poin. Yang pertama, 7 cara membuat bisnis kecil jadi besar. Yang kedua, 5 cara mengelola keuangan agar bisnis kita bisa maju. Nah, di poin pertama ini, di seluruh dunia, bisnis kecil seringkali terkena penyakit. Nama penyakitnya adalah Small Business Syndrome. Small Business Syndrome ini adalah sebuah kondisi di mana para pengusaha selalu berpikir kecil, selalu merasa kecil, berpikir di mana bahwa usaha saya ini usaha kecil, bisnis saya ini bisnis kecil, bisnis saya ini terlalu kecil untuk melakukan apa yang dilakukan bisnis besar, bisnis saya ini terlalu kecil untuk mempunyai karyawan banyak, bisnis saya ini bisnis kecil jadi tidak perlu mempunyai SOP. Bisnis saya ini bisnis kecil, maka tidak perlu melakukan pemasaran yang besar atau yang serius. Nah, merasa kecil membuat kita takut keluar biaya, takut marketing, takut mempromosikan bisnis kita, takut melakukan promosi yang kita pikir akan sangat-sangat mahal. Nah, di sini saya ingin teman-teman berpikir besar. Kenapa? Karena semua bisnis itu sama. Yang beda cuma angka 0 di belakangnya doang. Kalau saat ini teman-teman punya omset 1 juta, teman-teman tinggal tambah nolnya jadi 10 juta. Tambah nolnya lagi jadi 20 juta. Tambah nol lagi jadi 100 juta. Yang beda cuma nolnya doang. Tapi kalau teman-teman tetap berpikir kecil, maka kita akan selalu berada pada posisi yang kecil. So, apa strategi yang membuat bisnis kecil terlihat besar? Yang pertama, harus kelihatan. Bisnis teman-teman harus kelihatan dari luar. Misalnya, saya punya bisnis warung. Nah, bagaimana caranya agar warung saya kelihatan dari orang-orang yang jalan kaki atau dari orang-orang yang pakai mobil? Artinya, di sini akan sangat bagus kalau kita punya papan nama. Papan nama ini tidak harus mahal, tidak harus mewah. Kenapa? Karena papan nama adalah salah satu yang membuat bisnis kita terlihat besar. Kalau papan namanya besar, kalau papan namanya menonjol, maka bisnis teman-teman kelihatan bonafit. Kalau bisnis kita terpencil, apa yang akan kita lakukan? Nah, saran saya, kalau misalnya bisnis kita berada di daerah yang terpencil, saran saya sini kita menggunakan beberapa papan nama. Misalnya papan nama warung Bu Ana 200 meter. Pasang lagi papan nama warung Bu Ana 150 meter, warung Bu Ana 100 meter, warung Bu Ana 50 meter belok sini. Nah, dengan begitu akan sangat mudah bagi orang-orang yang melintas atau orang-orang yang jalan kaki pakai mobil untuk menemukan warung kita. Yang kedua yaitu stiker mobil. Nah, stiker mobil ini ada 2 fungsi. Yang pertama, nama kita kelihatan. Yang kedua, kita bisa mengajak mobil-mobil lain untuk mempromosikan bisnis kita. Yang ketiga, marketing online atau website. Nah, website ini walaupun hari ini banyak sekali yang mengatakan, aduh saya punya website tapi nggak ada yang berkunjung. Nah, kita di situ jangan terkecoh dengan itu. Kita tahu bahwa website ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan profil kita sebagai salah satu bisnis atau profil kita sebagai sebuah bisnis. Karena orang-orang yang punya website akan terkesan lebih profesional daripada orang-orang yang tidak memiliki website. Nah, saran saya kalau teman-teman saat ini sedang merintis usaha kecil atau akan memulai bisnis-bisnis kecil, saran saya manfaatkan website ini dengan sebaik-baiknya
untuk memiliki kredibilitas di dunia online. Yang keempat, baju seragam. Nah, seragam adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita memiliki standarisasi, kita memiliki sistem, dan juga kita memiliki keseragaman. Keseragaman ini menunjukkan kita punya struktur dan uniform yang bagus, dan akan membuat orang-orang merasa wow, ini bisnisnya profesional. Nah, seragam ini tidak selalu mahal, tidak harus mewah, yang terpenting yaitu bersih, rapi, dan seragam agar menarik dilihat oleh customer-customer. Yang kelima yaitu packaging. Packaging yang bagus akan membuat kita profesional dan membuat customer merasa happy menerima produk kita. Packaging yang jelek, packaging yang lusuh, packaging yang tidak menarik akan membuat customer merasa ini bisnis tidak profesional. Nah, untuk packaging ini kita harus pikirkan desainnya karena packaging ini mengangkat nama dan brand kita. Jadi kita harus memikirkan desain yang bagus. Bayangkan kalau misalnya kita punya produk tapi tidak ada packaging sama sekali, maka produk kita tidak akan terlihat profesional. Nah, contoh packaging yang bagus ya seperti ini. Kalau misalnya packagingnya kita menarik, packagingnya kita rapi, bagus, itu akan membuat customer kita merasa tertarik untuk mencoba produk kita. Nah, yang berikut kartu nama. Kartu nama kita jangan menganggap enteng, karena kartu nama ini meskipun hari ini kita dikatakan, oh kartu nama itu untuk Gen Y, kartu nama itu untuk Gen X, tapi yang namanya kartu nama itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kartu nama ini adalah identitas brand kita, posisi kita secara formal. Jadi kalau teman-teman tidak mau bikin kartu nama hanya karena dibilang, oh itu sudah kuno. Ini tidak kuno. Ini masih sangat diapresiasi meskipun akhirnya tidak disimpan. Tapi biasanya bukan tidak disimpan. Orang-orang yang kita kasih kartu nama, mereka akan cenderung menyimpan ke smartphone mereka. Jadi lebih mudah untuk dilihat. Yang ketujuh, branding. Nah, branding itu adalah cara yang akan diingat oleh customer kita dan prospek kita. Kalau nama brand kita susah diingat, contohnya nih Top Coach Indonesia. Nah, ini sebetulnya agak susah diingat. Jadi kita harus mengingat Top Coach Indonesia. Nah, bagaimana caranya agar lebih mudah diingat? Dari Top Coach Indonesia kita bilang aja TCI. Jadi lebih mudah untuk diingat dan lebih memorable. Yang berikut yaitu 5 cara mengelola keuangan bisnis kecil agar bisnis kita bisa maju. Nah, cara pertama yaitu pisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Nah, di sini artinya teman-teman harus punya rekening bisnis dan rekening pribadi. Jadi semua pengeluaran bisnis mulai dari listrik, air, telepon, bayar supplier, bayar ruko itu ambilnya dari rekening bisnis. Dan semua keperluan pribadi mulai dari pulsa, internet, pakaian dan lain sebagainya itu kita ngambilnya dari rekening pribadi. Jadi teman-teman yang saat ini akan memulai bisnis kecil atau yang sudah memiliki wajib tahu ini dan harus bisa membedakan antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan pribadi. Yang kedua, punya anggaran atau forecasting atau perkiraan antara uang yang masuk dan uang yang keluar. Nah, contohnya nih, teman-teman harus tahu kapan uang itu masuk ke bisnis kita, kapan uang itu keluar dari bisnis kita. Apakah setiap hari ada penjualan? Katakanlah satu hari 1 juta per hari. Dan kapan kita harus nagih ke customer kita. Dan kita juga wajib tahu kapan kita perlu
perencanaan uang keluar seperti bayar supplier, bayar ruko, bayar listrik, bayar air, dan lain sebagainya. Itu teman-teman wajib tahu kalau kita ingin memulai suatu bisnis. Yang ketiga, punya laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement. Nah, jika bisnis kita seperti toko, warung fotokopi, kafe, intinya teman-teman perlu yang namanya POS atau point of sales. Nah, point of sales ini aplikasinya ada banyak. Ya, kemarin saya mencari ini dan saya share melakukan studi literatur untuk mengetahui bagaimana kita mengelola keuangan, dan situ saya menemukan beberapa sumber, dan di situ aplikasinya sangat banyak dan sangat mudah untuk digunakan. Itu ada aplikasi Moka, HelloBill, Pawon, dan lain sebagainya. Dan di situ ada yang sifatnya gratis dan ada yang sifatnya premium. Kalau yang gratisan kita harus hati-hati, jangan sampai mereka mengambil data supplier kita atau mengambil data customer kita. Nah, dari POS ini kita bisa tahu uang masuk hari itu dan uang keluar hari itu, berapa bahan baku yang terpakai dan berapa yang masuk tersedia. So, teman-teman bisa save your time untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk bisnis. Nah, apa sih manfaat dari hasil laporan keuangan itu? Suatu ketika bisnis teman-teman akan lebih besar, misalnya bisnis warung atau kafe, teman-teman ingin membuka cabang. Nah, di sini teman-teman pasti membutuhkan modal yang lebih banyak, dan yang pastinya teman-teman akan mendatangi bank atau investor. Nah, mereka semua ini membutuhkan yang namanya laporan keuangan. Nah, yang laporan keuangan yang saya maksud di sini ada 4, yaitu laporan keuangan laba dan rugi. Nah, laporan keuangan laba dan rugi ini di sini kita bisa tahu pemasukan berapa, pengeluaran berapa, sehingga ketahuan laba dan ruginya. Yang kedua, laporan neraca. Nah, laporan neraca ini di sini kita bisa tahu juga berapa kekayaan teman-teman, berapa utang teman-teman, berapa saham yang teman-teman miliki saat ini. Yang berikut laporan arus kas masuk serta laporan arus kas keluar atau cash flow statement. Nah, ini yang dibutuhkan ketika teman-teman mau mencari investor adalah yang terakhir ini, kepemilikan saham, laporan kepemilikan saham. Nah, laporan kepemilikan saham atau equity statement saya tidak bahas di sini karena ini terlalu dalam. Kalau misalnya saran saya, kalau bisnis teman-teman saat ini sudah mulai besar atau sudah mulai punya cabang banyak, saran saya teman-teman menggunakan akuntan. Nah, fungsi akuntan ini akan lebih terarah laporan keuangan kita. Jadi kita tidak sembarang, oh ini pemasukan saya, ini laba saya. Jadi kita bisa tahu berapa keuntungan realnya kita, berapa pengeluarannya kita, seperti itu. Poin keempat itu review laporan. Nah, teman-teman perlu yang namanya review laporan keuangan teman-teman. Yang perlu dilakukan di sini adalah dimaknai angka-angka keuangan teman-teman saat mengambil keputusan. Contoh pemasukan. Di situ kita harus menganalisa apakah terjadi pertumbuhan penjualan, item mana yang paling besar penjualannya dan berapa pertumbuhannya dari bulan ke bulan, item mana yang paling kecil penjualannya, apakah perlu dihilangkan saja, berapa keuntungan dari setiap item yang kita jual, item mana yang memberikan keuntungan paling besar. Yang berikut pengeluaran. Di sini juga kita perlu analisa pengeluaran apa yang paling besar, berapa budget marketing yang boleh teman-teman keluarkan dan berapa hasilnya, berapa budget untuk pengeluaran fix dan variabel. Yang berikut, contoh berikut itu pengembangan bisnis. Nah, di sini teman-teman bisa tahu nih
Apakah teman-teman boleh upgrade mesin fotokopi terbaru? Apakah boleh menambah cabang? Apakah boleh utang dan berapa maksimal tambahannya? Seandainya ada investor, berapa yang boleh teman-teman tawarkan? Poin terakhir yaitu tertib dengan perpajakan. Nah, suatu ketika bisnis teman-teman didesain menjadi sebuah bisnis yang besar, ya mau tidak mau teman-teman harus taat dengan yang namanya pajak. Mulai dari perencanaan pajak, pelaporan pajak, sampai pada pembayaran pajak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah mensupport saya. God bless you.